Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan aljabar linear dan matriks pertemuan kedua sistem persamaan linear. Ini adalah ya video intronya, jadi nanti mungkin sedikit slide, kemudian ya apa ya harapannya habis ini pelajari dulu, mungkin kalau ada pertemuan perkuliahan nanti mungkin kita akan bahas beberapa soalnya ya. Nanti kita coba bikin lebih detail lagi. Oke, ya kita mulai aja di sistem persamaan linear. Nah, oke, ini adalah suatu puzzle sederhana yang ada di buku puzzle. Silakan perkirakan kira-kira berapa sih tanda tanya ini gitu ya. Jadi ada lollipop, ada permen, ada ikan, 2 buah permen tambah 2 ikan itu 28, 4 buah permen hasilnya 24, ada garpu 2 garpu tambah cangkir tambah ikan 42, kemudian ada ikan tambah cangkir tambah garpu tambah permen adalah 36, dan seterusnya gitu ya. Kalau kita baca per kolom juga kayak gitu. Nah, silakan cari kira-kira berapa hasil dari 2 buah lollipop tambah garpu tambah ikan. Oke, pause. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ya, kita coba selesaikan puzzle sederhana ini. Misalkan kita anggap sekarang permen ini apa ya, permen sebagai P kecil, ikannya I, kemudian garpu dan pisau G, cangkirnya C. Kita pengen tahu berapa 2 permen tambah garpu tambah ikan, itu nilainya berapa gitu ya. Ini sederhana, kita akan misalkan nih, insert equation ya, insert cek formula. Nah, kita tahu sendiri di sini di di baris keempat baris kedua ini, dimana ada 4P itu sama dengan, scroll dulu ya, adalah 24 gitu kan. Nah, ini kan berarti juga relationship di LR ya. New line. Oke. Fokus ke sini ya. Ini ketikan cepatnya. Berarti ini berakibat sama aja, berarti P sama dengan binary operation, mana sih bagi div over ya, 24 dibagi dengan 4 gitu ya, atau sama dengan apa nih, 24 bagi 4 6 ya. Nah, sini kita dapatkan bahwa jelas P nya adalah 6 gitu kan. Hasil dari 24 dibagi 4 itu adalah 6. Kemudian proses selanjutnya di sini ada 2 buah permen tambah 2 ikan 28. Berarti insert object formula apa tadi, 2 buah permen tambah 2 ikan sama dengan berapa tadi nilainya, 28 ya, 28. Oke, saya scroll ke bawah ya. Ini ya, 2 permen tambah 2 ikan sama dengan 28. Line arrow DLR arrow
dimana di berakibat sama jika P nya kan tadi adalah 6 ya, berarti 2 dikali 6 dot ya, si dot 2 dikali 6 tambah dengan 2i, 2 kali ikan sama dengan 28. Sorry, 28 berarti nanti 2 kali 6 itu kan 12 ya. 2 kali 6 12 tambah 2i sama dengan 28. Berarti 2i itu sama dengan 28 dikurangi 12. Itu kan ya. Misalkan dua buah ruas ini kiri kanan dikurangi 12, berarti di sini 12-nya hilang. Atau di sini jadi 28 dikurang 12. Mulai berakibat i itu sama dengan 28 kurangi 12 berapa? Ini dulu deh. 28 dikurangi 12 16 ya. Coba kita cek kalkulator, nanti daripada salah kan gak enak. 28 kurang 12, sorry ya, saya bukan orang yang ngitungnya bagus gitu ya, kadang-kadang keliru juga. Berarti di sini 16 itu adalah over ya, 16 bagi 2 atau sama dengan 8. Nah, berarti di sini kita dapatkan ikannya sama dengan 8. Yang kita belum tahu adalah berapa sih garpunya gitu kan. Kali sini 2 lollipop udah, ikan udah. Masalahnya di garpunya berapa? Di sini kan kita nggak tahu ya. Mungkin kita bisa ambil dari persamaan yang nih terakhir, baris terakhir. Ikan plus cangkir plus garpu plus permen itu sama dengan 36. Insert objek formula apa tadi, ikan plus cangkir plus garpu plus permen sama dengan 36. Oke, saya scroll ke bawah ya biar kelihatan. Row. Ini new line itu sama dengan pernyataan di atas, sama dengan ikannya kita sudah tahu tadi 8 tambah cangkir tambah garpu tambah permennya 6 tadi ya, sama dengan 36. Berarti 6 plus 8 14 ya, 14 plus C plus G sama dengan 36. Ini berakibat C plus G sama dengan 36 dikurangi 14 atau sama dengan berapa ini, 22 kah? 34 kurangi C 36 kurangi 14 16. Kenapa ini? 36 kurangi 14 22, betul ya? 22. Nah, kita simpan dulu dia sebagai kondisi pertama ya. Cangkir plus garpu itu adalah 22. Sisanya apa lagi nih yang kita bisa pakai? 2 buah garpu tambah ikan. Ya, yang ada garpunya nih berarti ya. Insert objek formula
saya kembali ke LibreOffice karena ngetik equation ternyata lebih enak. Nih 2 buah garpu plus cangkir plus ikan sama dengan 42. Nggak kelihatan. G plus C plus I sama dengan 42. Berarti 2G plus C, I-nya kan tadi berapa? I-nya tadi 8. Plus 8 sama dengan 42. Yang lain. Berarti 2G plus C sama dengan 42 kurangi 8 equals to 34. Oke ya. Nah, kita anggap misalkan di sini adalah persamaan kedua. Untuk menyelesaikannya gimana? Kita bisa gunakan berbagai metode. Paling sederhana adalah berarti di sini set cek formula. Dari persamaan pertama kita dapat C sama dengan 2, yang pertama ya, C plus G sama dengan 22. Berarti C sama dengan 22 dikurangi G. Oke. Berarti kalau kita gabungkan dari persamaan pertama D, kemudian kalau kita masukin C ke persamaan kedua, di mana 2G plus C sama dengan 34. LR arrow ya. Berarti 2G itu sama dengan 2G plus C nya kita ganti dengan 22 min G gitu ya. 22 min G sama dengan 34. Berarti di sini G dikurangi G tinggal G plus 22 sama dengan 34. Berarti G sama dengan 34 kurangi 22 sama dengan 12. Oke, 12. Kalau berarti kalau kita kasih yang lain, kalau kita temu G nya 12 berarti nanti C sama dengan 22 dikurangi G, itu kan berarti G nya sendiri adalah 22. Berarti G nya adalah 12, arti 22 dikurangi 12 sama dengan 10. Jadi kita ketemu cangkirnya 10 gitu ya. Kita temukan G nya 12, C nya 10. G nya 12, C nya sama dengan 10. Kita cocokin ya. Kalau misalkan ini jumlah semua berarti 6 tambah 8 14, 14 tambah 12 26, 26 tambah 10
36. Benar ya? Persamaan ini terpenuhi. Kemudian, nah kita tinggal cari berarti 2 garpu tambah cangkir plus ikan. Sorry. 2 lollipop tambah garpu plus ikan. Berarti terakhir kita dapatkan berarti 2 apa di sini? 2 lollipop plus garpu, 2 permen tambah garpu tambah ikan. Ini ya, mana ya? 2 garpu 2 permen tambah garpu tambah ikan berapa gitu kan. Set cek formula. 2 permen tambah garpu tambah ikan sama dengan permennya tadi berapa? Permennya 6, 2 sedot 6 tambah garpunya 12 tambah ikannya 8. Sama dengan 12 plus 12 plus 8 sama dengan 32 ya kayaknya. 12 plus 12 plus 8 32, betul. 32. Oke. Ini adalah proses perhitungannya secara intuitif. Jadi kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini, insya Allah paham, berarti sebenarnya kalian sudah mengerti dasar-dasar dari aljabar linier gitu ya, persamaan sistem persamaan linier. Oke, lanjut ke materinya. Oke, lanjutkan lagi videonya. Ya, pada bagian sebelumnya adalah salah satu cara untuk menyelesaikan puzzle atau kayak apa ya, teka-teki gitu ya, buat pelasan di atas. Kemudian metodenya banyak sekali gitu ya Pak. Di antaranya nanti bisa diselesaikan sebenarnya pakai teorinya Gauss-Jordan ya. Tapi sebelum itu nanti kita balik lagi ke sistemnya. Kalau kita buka buku di Ronald Searle, bagian pertama nanti ada definisi persamaan linier. Persamaan linier adalah di mana terdapat variabel x1, x2, x3 dan xn dalam bentuk A1 kali x1 ditambah A2 kali x2 ditambah A3 kali x3 tambah dan seterusnya sampai A ke n dikalikan dengan xn sama dengan b, di mana A1, A2, A3 adalah koefisien dari bilangan real ya, dengan kemudian ada konstanta b, juga bilangan real, di mana A1 adalah leading koefisien, jadi koefisien di depan dari, dan x1 adalah leading variabel, jadi variabelnya adalah x1, kemudian A1-nya adalah koefisien A1, A2, A3 adalah koefisiennya. Jadi kalau misalkan kita kembali ke kasus, mana tadi ya, ada 2 buah permen tambah 2 buah ikan, berarti ya kalau kita balik dari ambil ke gambar tadi ya, berarti nanti boleh dibilang x1 superscriptnya mana ya, format teks subscript Ctrl Shift B. X1 nya bisa kita sebut sebagai misalkan Shift Ctrl B, misalkan permen gitu ya, yang akhirnya kita jadikan dalam variabel P gitu kan. Ini adalah X1 nya, kemudian aduh kenapa ini, Shift B,
sama dengan permen gitu kan, permen. Kemudian ada nih, selalu jadi huruf kecil. Atau kita sebutnya di sini ada tadi P gitu kan. X2 nya misalkan adalah ikan gitu ya, atau kita sebut sebagai I ya, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah variabelnya, berapa nilai yang akan kita cari. Kemudian misalkan di baris pertama itu ada 2 buah permen tambah 2 buah ikan sama dengan 28. Nah, tadi. Oke, di persamaan pertama tadi, baris pertama di puzzle-nya ini ya. Mungkin kalau kalian lihat puzzle-nya berarti 2 kali X1 gitu kan. Saya copy aja ya. Tambah 2 kali X2 itu akan sama dengan berapa tadi? 28 gitu ya. Sama dengan 28. Dimana di sini adalah insert simbol mana sih? Aduh. More karakter. Saya mau cari panah. Cari ya. Gak semudah di Microsoft Word memang. Ops, ini set. Terus gimana nanti 2 di sini adalah A1-nya gitu kan. Kemudian 2 di sini adalah A2-nya dan 28 ini adalah B kalau dalam kalau kita nulisnya seperti ini ya, dalam sistem persamaan linearnya. Nah, itu adalah permasalahan sistem linear. Kalau kita ambil misalkan tadi, kenapa ini ya? Aduh. Hurufnya dikecilin deh. Ambil kasus puzzle ya. Puzzle di awal slide. Maka di sini A1 sama dengan 2 gitu ya, persis. A2 juga adalah 2. Kemudian juga, nah B nya ini adalah 28. Ambil kasus awal slide, kemudian ada di baris pertama ya. Nah, ini adalah contoh persamaan linear. Nah, kemudian tolong cari nih, beri contoh persamaan tidak linear seperti apa sih gitu. Tolong, itu jadi tugas kalian ya, saya tidak jelasin. Silahkan dicari sendiri, kalau enggak nanti jadi malas itu ya. Nah, dari persamaan linear, kalau kemudian ada istilah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear ada sistem dari M linear, persamaan linear dalam n variabel is a set of adalah himpunan dari M persamaan, kemudian ada dibuat in each which is linear in the same n variable. Jadi variabelnya ada n, kemudian ada M persamaan gitu ya. Jadi ada dari A11 sampai M11 X1 tambah M A ke M 2 kali X2 sampai ke
A baris M kolom N dikalikan dengan XN sama dengan B ke M. Nah, sistem di sini disebut sebagai system of linear equation. System of linear equation is also called linear system. Disebut juga sistem linear gitu ya. Solusinya sampel ini adalah paling enggak ini adalah contoh gambaran dari sistem persamaan linear. Jadi tolong definisinya dicari sendiri. Dan kalau kita buka dari bukunya, nih, scrolling, definisi, kemudian contohnya, contoh persamaan seperti ini mungkin ya. Ada 3x1 ditambah 2 kali x2 sama dengan 3 kemudian ada persamaan berikutnya min x1 tambah x2 sama dengan 4. Ini adalah contoh sistem persamaan linear gitu kan. Nah, di mana nantinya ada untuk persamaan linear yang ada dua variabelnya cuma dua ya, ada misalkan x1 x2 atau x plus y gitu kan. Ada akan muncul muncul tiga kemungkinan ya. Pertama, solusinya tunggal, ada satu aja. Kemudian bisa jadi nanti solusinya banyak karena mungkin satu garis sama menempel, kemudian atau tidak ada persamaan solusi gitu ya. Itu intersecting line, dua garis yang saling bersinggungan, itu ada nilainya berapa x1 x2-nya ketemu. Misalkan di sini ya x plus y sama dengan 3, x min y sama dengan 1. Berarti x-nya ketemu 1, y-nya adalah 2. Sistem persamaan berikutnya adalah x plus y sama dengan 3, kemudian persamaan berikutnya 2x plus 2y sama dengan 6. Jadi kalau dicari di gambar garisnya ternyata sering jadi satu ya, itu coincident line. Dua garis yang garisnya jadi sama gitu kan. Solusinya berapa ya? Banyak, hampir semua ini gitu. Bisa dari x-nya bisa, kalau x-nya 0 berarti y-nya 3, kalau x-nya 1 y-nya 2 gitu kan. Kalau x-nya 2 y-nya 1, kalau x-nya 3 y-nya 0 dan seterusnya. Jadi banyak banget satu garis. Kemudian bisa juga kasus berikutnya adalah dua garis paralel, misalkan x plus y sama dengan 3, x plus y sama dengan 1. Kalau kita gambar garisnya seperti ini, nggak pernah ketemu di satu titik manapun, sehingga tidak ada solusi gitu ya. Number of solution in system linear. Jadi ada kemungkinannya number of solution in linear equation, jumlah solusinya ada tepat 1 gitu ya. The system has exact one solution. Kemudian bisa juga system has infinitely many solution. Sistemnya punya banyak sekali penyelesaian gitu ya. Misalkan di kasus yang kedua ini atau yang di kasus ketiga tidak ada solusi sama sekali. Oke. Itu kalau misalkan dua persamaan, paling tidak nanti ada 3 hal ini ya penyelesaiannya. Terus bagaimana penyelesaiannya? Ya paling sederhana kan kita menggunakan substitusi balik seperti yang kita coba hitung di bagian video sebelumnya untuk menyelesaikan puzzle. Itu kan istilahnya adalah substitusi balik atau back substitution gitu kan. Nah, metode yang lain adalah gunakan ada sepeda motor lewat. Gunakan eliminasi Gauss gitu ya. Jadi misalkan nanti ada matriksnya, kita coba selesaikan pakai eliminasi Gauss. Gimana caranya? Misalkan dari matriks seperti ini, kita using elementary operation to solve system linear system. Ya, misalkan ada sistem persamaan linear seperti ini,
kita pengen menyelesaikan dalam bentuk Gauss-Jordan. Nanti dari persamaan ini nanti ketemunya adalah solusi seperti ini. Ada di sini ada 1, kemudian kolom berikutnya adalah 0, 0. Ini adalah penyelesaian pakai eliminasi Gauss. Kemudian nanti kalau Gauss-Jordan ada substitusi balik ya. Gauss-Jordan elimination, eliminasi Gauss-Jordan. Kita sudah ketemu satu utama, kemudian kok di baris berikutnya dalam kolom yang sama nilainya sudah 0 gitu kan. Kita lakukan substitusi balik, nanti ketemu ada suatu bilang ketemu matriks seperti ini ya. Jadi 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Kemudian di sini adalah solusinya. Nah, kalau ini adalah contoh penyelesaian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita back ke slide. Gauss-Jordan-nya ya bentuknya kayak gini, dari suatu persamaan gitu ya. Misalkan ada di sini adalah koefisiennya tadi, koefisien pertama, kemudian di sesuatu gitu saya nyebutnya, kemudian ada nilainya, B-nya berapa, B1. Kita akan mengubah menjadi suatu bentuk, ada satu utamanya, jadi baris pertama baris ke n, kolom ke n itu nilainya 1, sisanya adalah 0. Jadi misalkan di sini 1, baris pertama kolom pertama itu 1, sisanya 0. Kemudian di kolom baris 1 itu 0 semua. Kemudian baris 2 kolom kedua isinya 1, setelahnya adalah 0 gitu kan. Kemudian di kolom ketiga, baris ketiga nilainya 1, sisanya adalah 0 gitu ya. Kemudian di sini adalah nilainya sesuatu dan sesuatu. Kita coba mengubah dari bentuk ini menjadi seperti ini gitu ya. Oke. Untuk gampangan prosesnya mungkin kita akan lihat di dua buah permasalahan seperti ini ya. Oke. Ini adalah contoh kasusnya. Coba kita selesaikan pakai eliminasi Gauss-Jordan. Oke, saya stop dulu. Oke, saya akan kasih jawabannya setelah ini. Oke, saya akan coba menjelaskan di sini bagaimana kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk menyelesaikan suatu soal yang ada di slide ya. Nah, di sana ada 3 buah nisan, bla bla bla. Yang di sini pakai ada 3 variabel. Kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan ya. Mungkin kita sebut sebagai nisan itu adalah n gitu ya. Kalau nggak pengen ya jadi, kalau misalkan X1 juga bisa ya, X1. Tapi mungkin kita lebih gampangnya, mungkin saya akan nulisnya sebagai N gitu ya, lebih gampang ya, lebih cepat diingat daripada kita sebut sebagai X1 Nissan mending kita gunakan misalkan Nissan sebagai N kayak tadi kan, Ford kita sebagai F, kemudian Chevrolet itu adalah C. Nah, kita akan membuat ke dalam bentuk seperti ini. Jadi ada soalnya, kecilin aja kayaknya, besar banget. Warnanya yang agak aduh, nggak usah deh. Oke. Kita akan membuat seperti sistem seperti matriks seperti ini ya. Samaannya saya copy aja ya biar gampang ya. Sorry ya kalau nggak di copy nanti lambatnya minta ampun. 3 buah Nissan, 2 Ford, dan 4 Chevrolet. Beasiswanya beasiswa bisa disewa ya. Sewanya adalah 600. Oke. Matriks berapa tadi?
3 Nissan, 2 Ford, 2 Chevrolet. 3 Nissan, 2 Ford, iya. Kita ulang. 3 Nissan, 2 Ford, 4 Chevrolet, 4. Itu hasilnya adalah, oh ini ke bawah ya, hasilnya adalah 106. Kemudian ya 3, 2, 6, 16 ya. Kemudian apa tadi? 2 Nissan, 4 Ford, dan 3 Chevrolet. 2 Nissan, 4 Ford, dan 3 Chevrolet itu disewa 107. Kemudian 4 Nissan, 3 Ford, 2 Chevrolet. 4 Nissan, 3 Ford, dan 2 Chevrolet di harga 102. Oke, semoga permasalahan bener aja ya. Kalau error ya ngeri ya. Oke, ini 324 106. 324 106, betul ya. 243 107. 243 107. Kemudian terakhir adalah 432. 432 102. Oke. Tulisan soalnya rada kacau ya, memang dibikin kayak gitu mungkin ya kalau nulis soal, biar nggak gampang dirusak gitu mungkin. Oke, kita akan membuat ke dalam bentuk seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Kita coba kerjakan satu persatu ya. Ctrl C, Ctrl V, wordnya dihapus. Nah, pertama mungkin kita akan menjadikan baris pertamanya adalah bernilai, atau kita tukar aja ya. Mana enaknya ya? Kita tukar ya, jadi toward. Nah, kita ubah misalkan baris kedua kita naikkan biar operasinya lebih gampang. Kita tukar. Semua yang ada di baris 2 kita pindahin. Oops, sorry. Apa tadi? Di sini tadi 107. 107 dengan 106. Ya, manipulasi sedikit ya. Baris 2 tukar dengan baris 1. Captionnya pakai taruh di atasnya ya. Saya kasih warna light blue, dark blue, dark orange ya. Tukar baris 2 dengan baris 1. Nih, semua kasih naik ke atas. Nah, kemudian biar baris satu pertama jadi 1, kita bagi dengan
ini ya, kita bagi 2 gitu kan. Baris 1 dibagi 2. Sini nilainya kalau dibagi 2 berarti di sini 1, kemudian 2, 3/2. Oke. 107 nya jadi 1/7. Ini kebalik. Saya kopikan dulu ya. Nah, ketemu satu, dapat nilai 1 di sini. Sisanya kita akan membuat baris 2 dan baris 3 jadi 0. Berarti agar bisa jadi baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Kemudian instruksi selanjutnya baris jangan ini ada dulu ya berarti ya. Baris ketiga dikurangi 4 kali baris 1 ya. Jadi kalau kita copy C nih, sehingga nanti hasilnya berapa di sini. Harusnya sini adalah 0, 3 kali baris 2 dikurangi 3 kali baris 1. Jadi 3 dikurangi 1 0, kemudian 2 dikurangi 3 kali ini 3 kali 2 min 4 ya. Sini jadi min 4. Kemudian 4 dikali 4 dikurangi berapa tuh? Nggak ada catatan, agak susah ya. 4 dikurangi berapa tuh? 3 kali 3/2. 3/2 1,5 ya. Kalkulator. 3/2 kalikan 3, 45 sama dengan 4 dikurangi 45 sama dengan 0,5 ya. Ini jadinya adalah 0,5 itu ya. Atau kita ubah aja ya, di sini jadi 1,5, ini juga 1,5, 1,5, ini 1,5 gitu ya. Jadi baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Jadi 3 dikurangi 3 kali 1 0, 2 dikurangi 3 kali 2 min 4, 4
dikurangi 3 kali 1,5 0 tadi minus ya harusnya. Sorry 4 dikurangi 4 setengah min 0,5. Benar, di sini minus min 0,5. Kemudian 107. Kemudian berikutnya 106 dikurangi 3 kali 107 per 2. 107 per 2 53,5. 106 dikurangi 3 kali 53,5. Sini dikali 3, 106,5. 60,5. 106 dikurangi ini ya. Apa nih? Minus 54,5. Oke. Panjang prosesnya ya. Bikin gak sabar sih sebenarnya. Atau ini 107 per 2 53,5. 53,5. Oke. Gitu juga dengan baris berikutnya gitu ya. Ini 4 dikurangi 4 kali baris 1, di sini harusnya 0 gitu ya. Kemudian 3 dikurangi 4 kali 2 berapa nih? 3 kurangi 8 equals to min 5 ya. Sini jadinya min 5. Kemudian berapa lagi tuh? 2 dikurangi 4 kali 1,5. 4 kali 1,5 6. 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Sini adalah min 4. Oke, jadinya di sini jadi min 4 ya. Kemudian 102 dikurangi 4 kali 53,5. 4 kali 53,5 214. 214 102 dikurangi 214. 102 dikurangi 214 min 112 min 112. Min 112. Oke. Proses berlanjut. Ini rada manual. Kalau mau dikerjain lumayan ya. Ini saya pause dikit sebentar ya videonya. Mana tanda pause ya? Banyak banget. Pause icon. Ya kalau kalian menemukan gambar seperti ini artinya videonya lagi di pause. Saya akan buka sesuatu yang lain.
Ya, kita lanjutin videonya. Mungkin karena ada kesibukan tadi sudah maghrib segala macam. Ya, banyak lah. Oke, gimana ya? Ini pertama ini adalah tricking. Kenapa saya taruh 2 di sini, baru 3 urutannya saya balik karena saya pengen ini gampang dibagi 2 gitu ya. Kalau misalkan 3 dibagi 3 mungkin 2/3 itu kan sudah agak susah dihitung. Jadi saya ngitungnya gini, jadi saya balik dulu urutannya, kemudian sebagaimana biasanya baris 2 kita jadi satu utamanya di baris 1 kolom 1 jadi satu utama, berarti nih barisnya harus nilai dalam baris pertama harus dibagi 2. Nah, untuk mempercepat, saya semester kemarin kita pernah membuat aplikasi buat menghitung menyelesaikan sistem persamaan linier, SPR sistem persamaan linier pakai OBE, pakai metode Gauss-Jordan dengan tipikal seperti itulah. Oke. Nah, ini saya jalankan aplikasinya, programnya. Kita buatnya pakai C++. Pertama dibikin matrix augmented ya, 2 4 3 107 3 2 4 106 4 3 2 120 102. Kemudian di matrix augmented dibagi 2 jadi 1 2 1/1,5 53,5. Ini dari hasil dari 107 bagi 2. Oke, kemudian prosesnya dilanjutkan. Nah, sini ketemu 1 2 1,5 5,3 0 min 4 min 0,5 5, 4,5 0 5 min 5 min 4 min 112 112. Oke, atau ini saya hurufnya saya besarkan dulu ya aja. Tujuannya biar bisa terbaca nanti mungkin dari tempat kalian. Harapan saya kalau mau lihatnya ya di komputer ya, jangan di lab, jangan di smartphone, agak susah. Oke, sama. Nah, untuk baris selanjutnya yang jelas kita mau buat satu utama di baris kedua gitu ya. Jadi ini min 4 jadi harus jadi 1, berarti nanti baris gini aja deh ya, saya copy dikit ya, baris kedua dikali min biar jadi 1 berarti min 1/4 gitu ya. Nah, ini biar gak banyak prosesnya, yang kita langsung dapat hasil berikutnya aja ya. Nah, saya enter, berarti nanti ketemu 125 57. Ini 1, ini jadi 1, ini jadi 0,125, hasilnya 13 13,625 selesai. Kemudian keluar. Selanjutnya biar bisa dihitung, berarti baris ketiga, ini baris ketiga kita mau jadikan dia 0 gitu kan. Berarti baris ketiga dikurangi ditambah ya, tambah 5 kali
baris baris 2. Oke. Iya. Min 5 harus tambah 5 biar jadi 0 gitu kan. Terus hasilnya bagaimana? Kita jalankan. Nah, di sini ketemu ini ya. 125. Ketemunya di sini min 5 jadi 0. Kemudian min 4-nya jadi min 4-nya jadi minus 3,375. Yang bawah min 112 menjadi min 43,875. Mungkin kenapa bisa seperti ini, tolong kalian hitung manual, mungkin pakai kalkulator atau apa ya. Di sini saya sudah pakai program, jadi hitungnya biar cepat. Memang sengaja sih gitu ya, daripada maksudnya untuk menghemat waktu gitu ya. Kalau misalkan saya kerjakan manual, kita hitung-hitung bareng, takut selesainya lambat. Oke, paling enggak dikenalkan prosesnya dulu. Nah, kalau sudah, berarti biar ini jadi apa? 1, berarti lanjutkan dengan baris ketiga dikali min 1 per 3,375 gitu ya. Oke, hasilnya seperti apa? Nah, ketemu di sini. Ups, mana tadi? 175, di sini jadi 1. Ya, kemudian min 4387 ini menjadi 13. Nah, oke. Kalau sudah, berarti di sini kita lakukan substitusi balik. Kita pengen karena semua satu utama sudah ketemu, berarti nanti sisanya adalah misalkan dari ini pada baris kolom ketiga, kita pengen semua yang di kolom ketiga kecuali baris 3 kolom 3 ini nilainya 0 gitu ya. Jadi ini 0, ini 0. Gimana caranya? Baris ke 2 dikurangi koma 125 kali baris 1 baris 3 gitu ya. Sini dikalikan 0,125 ya. Prosesnya ini sudah benar, 135 bla 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 bla. Lanjutin. Nah, oke, kemudian juga baris 1 baris 1 kurangi 1,5 kali baris 3 ya kah? Dikurang ya, ini kali 1,5 baris 3 1,5 jadi 0, sehingga nanti hasilnya adalah ya 0,121,5 jadi 0. Kemudian ini 34 jadi 53 jadi 34.
ini 0 1 125 jadi 0, 125 jadi 0, 13625 ini jadi 12. Sudah. Langkah terakhir di sini belum 0, berarti dari baris kedua kita proses dari baris keduanya ya. Nah, sini baris 1 dikurangi 2 kali baris ke 1, baris ke 2. Dari nilai ini nih 2 akan kita kurangi dengan 2 kali baris ke baris kedua ya. Oke, hasilnya adalah ketemu jadi di sini 0. Isinya adalah 0, 34 nya jadi 10. Bentar ya. 12 kali 2 24, 24 kurang 3 34 dikurangi 24 itu kan 10. Bentar ya. Oke, ini terakhir hasilnya ya. Ketemunya berarti misalkan ini adalah Nissan, Ford sama mana tadi? Nissan, Ford sama Chevrolet, berarti Nissan-nya bernilai 10, Ford-nya 12 dan Chevrolet-nya 13. Jadi tarif sewa untuk ketiga jenis mobil tersebut berarti Nissan-nya 10, Ford-nya 12 dan Chevrolet-nya 13. Itulah cara pengerjaannya. Oke. Ini dulu, kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, kita lanjutin video bahasan aljabar linearnya. Soal pertama tolong kerjakan sendiri menggunakan operasi baris elementer pakai Gauss Jordan, pakai prinsip yang telah disebutkan sebelumnya. Yang ini ya, gimana caranya, tolong dikerjain dulu biar kalian bisa memahami langsung gitu ya. Kalau ini memang saya bantu ngerjakan, kemungkinan di sekolah dulu mungkin pernah diajarkan, tapi sekarang coba kalian pahami prinsipnya, coba kerjakan buat soal nomor pertama. Nah, itu simple problemnya. Nah, SPL ini buat apa sih ya? Kalau misalkan kalian buku nanti aplikasi sistem linear biasanya buat polynomial curve fitting. Nanti mungkin ini akan dibahas di metode numerik, jadi mungkin saya tidak membahas ini tidak bahas untuk sekarang gitu ya. Jelas kegunaannya yang paling sering dibahas di buku-buku biasanya adalah masalah network analisis jaringan, network analysis gitu ya. Misalkan ada rute seperti ini, misalkan berapa sih yang di X1, X2, X3, X4 sama X5, kira-kira dari setiap junction, dari setiap rute ini berapa sih gitu ya. Jadi misalkan dari X1 itu arahnya adalah dari titik pertama dari setiap junction ya, dari setiap titik. Misalkan titik pertama itu masuk 20, keluarnya adalah X1 dan X2. Makanya di sini prinsipnya adalah berapa yang masuk sama dengan berapa yang keluar gitu ya. Jadi yang masuknya 20, keluarnya adalah X1 dan X2. Di junction kedua itu keluarnya 20, kemudian keluar X3 dan masuk X4. Jadi kalau misalkan jadikan persamaan masuknya berarti
sorry ya, ada interupsi dikit. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi di junction X2, X4 mas, kalau boleh dibilang yang masuk itu adalah positif, kenapa ini jadi negatif ya? Di junction X2 harusnya masuk X3 plus. Oh gini, sorry, kita tuliskan aja ya secara sederhana kayak gini. Di junction 2 itu X yang masuknya berarti X4 gitu kan. Kalau kita ambil flow-nya berarti harus sama dengan X3 plus 20. Nah kalau mau dibikin persamaan seperti ini, berarti kita bisa nulisnya sebagai itu setara dengan X4 dikurangi X3 sama dengan 20. Nah misalkan dua buah ruasnya dikali min 1, berarti ini setara juga dengan, sama di atas berarti X3 dikurangi X4 sama dengan minus 20. Oke, ini ketemu persamaan seperti ini di junction di pertemuan kedua, persimpangan kedua ya. Nah rumusnya seperti ini. Nah di persimpangan ketiga gimana? Di persimpangan ketiga itu masuk X2 masuk X3 keluar keluar 10 keluar 10, berarti nanti persamaan ketiga itu adalah X2 plus X3 sama dengan 20 gitu kan. X2 masuk, X3 masuk, keluar di 10 di junction di persimpangan 4 itu ada X1 masuk, 10 masuk, keluar di X5 gitu ya. Kita bisa nulisnya sebagai X1 dikurangi X5 sama dengan min 10. Oke, kita telaah dulu yang masuk dulu ya. Kita ambil traffic masuk, berarti X1 ditambah 10 sama dengan X5 gitu ya. Ini setara nilainya dengan X1 sama dengan X5 kurang 10 ya. Ini kurang 10 bagian kurang 10 juga. Ini setara juga dengan X1 dikurangi X5 sama dengan min 10. Oke, benar ya persamaannya. Nah di X4 berapa? Di persimpangan kelima itu masuk X5 masuk 10 keluar X4 gitu kan. Berarti kalau di persimpangan kelima itu kita hitung dari masuknya, berarti X5 tambah 10 sama dengan X4 atau setara nilainya dengan X5 dikurangi X4 sama dengan min 10 ya. Nah kalau mau ditulis bisa juga seperti ini. Ini setara nilainya dengan minus X4 tambah X5 sama dengan min 10. Oke, seperti ini ya. Nah kita dapat kalau misalkan mau dijadikan augmented matrix gitu ya, matriks yang diperluas, kita ambil persamaannya seperti ini. Nanti kita lakukan eliminasi Gauss-Jordan, nanti ketemu misalkan nah di sini nggak ada X5 nya berapa, 0 bagi 0 nggak ada, berarti dianggap suatu persamaan parameter. Persamaan parameter seperti ini mungkin kita akan bahkan bahas di di informatika, tapi paling nggak tahu ya, misalkan kalau terketemu misalkan di sini 0 sama 0, harusnya misalkan di sini 1 atau berapa, kita tahu
harus penyelesaiannya seperti apa. Tapi karena di sini 0 semua, kita anggap X5-nya adalah suatu parameter, sehingga nanti X1 kurang X5 sama dengan 10, berarti X1 adalah suatu T dikurangi 10. T-nya berapa? Ya terserah, mau diisi sama nilai berapapun. Misalkan nanti kita tentukan T-nya adalah 20, berarti nanti yang lain ngikutin nih persamaannya. Kalau misalkan X5-nya 20, berarti nanti X1-nya adalah 20 karena 10, berarti 10 gitu ya. Nah, ini kalau kita gunakan traffic analisis traffic gitu ya. Kemudian ada juga jaringan listrik, ya hukum Kirchhoff gitu ya, bahwa arus yang mengalir di I, kalau misalkan jalurnya seperti ini, X1 I sama dengan mana nih, ada I1 I3 berapapun yang mengalir dari X1 harus sama dengan X2, di junction, maksudnya di pertemuan 1 harus sama dengan di pertemuan ke yang 2. Berarti di pertemuan 1 itu keluar masuk I1 sama masuk I3, di pertemuan 2 itu ketemu arusnya I2 gitu ya. I adalah arus ya, current. Semoga dasar elektronika kalian dapat. Kalau belum ya inilah rasanya pelajaran SMP kalau nggak salah. Cuman sayangnya memang nggak teraplikasikan. Dapat baterai 8 volt atau 7 volt itu susah. Oke. Berapa arusnya gitu kan? Arus dihitung dari R1 kali R1 tambah R2 bla 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 4. Oke, sama dengan 8. Ini R kali I, hambatan dikali kuat arus itu sama dengan V ya, voltage-nya. Jadi misalkan di R3 itu kan ketemu arus I1, ini I1 dikalikan dengan hambatnya 3R, berapa ininya, berapa voltage-nya, berarti 3 kali I ditambah dengan 2 kali I2 sama dengan 7 volt. Iya, hambatannya 2 kali I2 sama dengan 7 volt. Yang di sebelah sini, di arus bagian kedua, 4 kali I3 ditambah dengan 2 kali I2 itu sama dengan 8 voltage-nya ya. Disusun sistem persamaannya, kemudian dibuat matriks augmented-nya. Jadi 1 min 1 1 sama dengan 0, harusnya sama ya, berarti 3 2 0 7 0 2 4 8. Digunakan reduksi eselon baris, ketemunya adalah 1 2 1. Jadi arusnya pada I1 adalah 1 ampere, I2 nya adalah 2 ampere, I3 nya 1 ampere. Oke, itu kalau kita menggunakan kita lihat sistem elektronik ini sebagai suatu sistem persamaan linear gitu ya. Itu adalah kasus SPL biasanya. Kemudian ada juga chemical reaction. Contoh chemical reaction itu di sini nggak ada ya. Ada di buku ini mungkin. Mana sih? Reaksi kimia. Kalau kalian mau menyelesaikan persamaan reaksi kimia
pakai sebagai SPL ya. Silakan buka bukunya Nicholson. Di sini ada membahas bagaimana persamaan kimia itu diselesaikan dengan sistem persamaan linier. Oke, ini sekadar pengantar. Silakan pelajari baik-baik. Yang dipelajari apa? Paling enggak kalian bisa menggunakan elemen jadi ada sistem persamaan linier. Nah, kasus reaksi kimia ini ada. Mungkin nanti kita bahas di pertemuan atau di pertemuan di kelas ya. Ada satu lagi ya, yang key pointnya adalah pertemuan kali ini adalah satu, apa itu persamaan linier, kemudian apa itu sistem persamaan linear, yang jelas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear SPL menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, itu kuliahnya. Jangan dibayangkan sistem perkuliahan kayak anak SMA yang harus satu topik bahasan satu buku satu bab itu bisa sampai 4-5 pertemuan. Ini di kuliah ini bisa jadi nanti satu bab itu cuman satu kali pertemuan yang 3 SKS. Yang sisanya gimana, latihannya gimana, itu adalah terserah kalian. Kalau kalian kuasai dengan cepat, mungkin belajarnya sebentar. Tapi kalau misalkan belum paham betul, ya harus diulang. Itu seninya kuliah, kita nggak ngasih semua detailnya, tapi kalian yang coba mempelajari sampai menemukan sendiri bagaimana proses itu terjadi. Oke, ini pengantar bahasan dari sistem persamaan linier. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kalau misalkan ada kekurangan, silakan, atau ada masalah, silakan bisa kita diskusikan bareng gitu ya. Bisa kirim ya atau ketemu di kelas di Google Meet-nya. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.